Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dimanapun saudara, Tuhan tempatkan, saya percaya ada sukacita dan kekuatan damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami dari malam hingga saat ini. Terima kasih buat kekuatan, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada laut yang tidak berombak, tidak ada daratan yang tidak ada hujan. Dalam kehidupan ini, jangan kaget bila ada masalah yang ibaratnya bagaikan ombak dan hujan. Sebab masalah adalah bagian dari kehidupan. Tapi masalah bukan untuk menghancurkan kita, melainkan menjadi kita semakin kuat, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam ayat 1 dan 2 dari surat 2 Korintus 8 ini, kita membaca bagaimana sikap dari jemaat di Makedonia. Wilayah Makedonia yang dimaksudkan di sini ada di sekitar bagian timur laut Yunani pada masa lalu. Orang-orang percaya yang ada di sana waktu itu bukanlah orang-orang yang kaya secara materi. Sebaliknya, mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang miskin dan bahkan berkekurangan. Di ayat yang kedua ini dituliskan kata sangat miskin. Jadi mereka itu benar-benar miskin secara ekonomi. Tapi hal yang luar biasa dari mereka adalah mereka kaya dalam kemurahan. Sungguh di sini kita mengerti bahwa kekayaan itu bukan soal seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa besar kemurahan hati yang kita miliki kepada orang lain. Jemaat di Makedonia ini, saudara, adalah sangat spesial, bukan karena faktor ekonomi mereka. Seringkali kita punya penilaian tersendiri terhadap jemaat tertentu di masa kini. Jemaat yang spesial seringkali adalah mereka yang punya kedudukan, jabatan tinggi di perusahaan atau pemerintahan, memiliki status sosial yang terhormat, kaya dan punya banyak harta. Ini kriteria yang seringkali kita pakai. Tapi dalam ayat-ayat ini kita melihat sebuah kriteria lain yang sesungguhnya yang seharusnya kita pakai sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa besar kekayaan kita, tapi yang Tuhan lihat adalah seberapa besar kemurahan hati kita. Dan satu hal lagi yang spesial dari orang-orang percaya di Makedonia adalah mereka bersukacita dalam penderitaan. Bukan hanya sekedar bersukacita, saudara, tapi mereka meluap dalam sukacita. Kita dapat membayangkan penderitaan apa saja yang mereka alami. Karena secara ekonomi saja mereka sangat berkekurangan, maka pasti ada konsekuensi dari keadaan tersebut dalam hidup mereka. Ada banyak penderitaan dan kesulitan. Mungkin mereka harus berjuang ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka tidak punya akses yang baik terhadap berbagai sumber yang mereka perlukan, dan mereka dipandang rendah serta tidak berharga karena kemiskinan mereka. Ada banyak lagi penderitaan yang kemungkinan mereka alami, baik lahir maupun batin. Tapi sekali lagi kita sungguh tertegun membaca ini, saudara, karena mereka dapat bersukacita dalam penderitaan.
Saudara dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita semua pada saat ini, agar kita bersuka cita dalam penderitaan dan kaya dalam kemurahan. Jangan tunggu keadaan baik baru kita mau bersuka cita. Bersukacitalah pada saat ini, saudara. Apapun keadaan saudara pada saat ini, jangan sampai sukacita kita itu bergantung pada keadaan. Sukacita kita hendaknya hanyalah karena Tuhan. Dan satu hal lagi, saudara, jangan tunggu kita kaya baru mau bermurah hati. Kemurahan hati itu bukan soal punya atau tidak, tapi soal kemauan dan hati yang mengasihi. Mari kita mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersukacita karena Tuhan dan berlimpah dalam kemurahan. Saudara dan saya adalah pemenang-pemenang. Karena itu jangan larut dalam duka cita dan keputusasaan, tapi mari bersukacita. Dan jangan selalu merasa kurang, tapi mari jadi orang yang memberkati dengan apa yang bisa kita lakukan. Kasih karunia Tuhan Yesus yang akan memampukan kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara dan membentuk setiap kami untuk mengikuti teladan jemaat di Makedonia yang selalu bersuka cita dalam penderitaan yang mereka alami dan kaya dalam kemurahan. Mereka tidak bergantung pada keadaan, tapi mereka hanya bergantung kepada Tuhan. Mereka mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dan itu sebabnya mereka dapat selalu bersuka cita dalam segala keadaan mereka dan berlimpah dalam kemurahan. Tolong kami, Roh Kudus, pimpin kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang demikian, yang sungguh mengasihi Engkau dan selalu bersuka cita serta kaya dalam kemurahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, tuntunan dan sukacita. Berkati dan pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Dan kami berdoa pada saat ini bagi yang sedang dalam keadaan pergumulan, sakit penyakit, dalam persoalan, agar Tuhan Engkau melawat, menyembuhkan, memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya ada jawaban di dalam Tuhan, ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Setiap pergumulan doa, permohonan doa kami masing-masing secara pribadi, kami bawa kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan menjamah dan melawat setiap kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.